Shalom, saudara-saudari umat kekasih Tuhan, peziarah pengharapan yang berbahagia, dan secara khusus untuk umat paroki Rawamangun Gereja Keluarga Kudus yang tercinta. Pertama dan utama, saya mengucapkan selamat bahagia merayakan ulang tahun paroki Keluarga Kudus ini yang ke-55 pada tanggal 27 Juli nanti. Saya Antonius Gunardi, MSF, Pastor Kepala Paroki Pati, transisi pindah ke Jepara. Saya melayani paroki Rawamangun ini mulai dengan 4 Maret 1998 sampai 4 September tahun 2003. Kesan yang mendalam ketika saya pertama masuk paroki ini, kok kaku ya, paroki ini kok serem ya. Tetapi setelah saya masuk lebih dalam lagi, ternyata paroki ini berdinamika. Pengalaman yang kurang enak di paroki ini adalah ketika tanggal 21 Maret 1998, lengan kiri saya ini patah dan dioperasi di Rumah Sakit Carolus, dan dalam waktu singkat karena masih 3 minggu sudah menghabiskan biaya operasi yang banyak. Dan yang sangat berkesan adalah setelah Maret itu disusul dengan kerusuhan Mei yang membuat trim hati saya. Tapi itu semua sudah berlalu. Dan kesanku paroki Rawamangun, paroki yang berdinamika, banyak kegiatan rohani yang bermanfaat. Legio Maria, PD Karismatik, Katolik ya di pagi hari yang saya beri nama Bunda Maria Bunda Pemersatu, dan Kamis malam yang saya beri nama Bunda Maria Penolong Abadi. Dan yang paling istimewa memanfaatkan lahan ya, Gua Maria yang sekarang ini ada di sudut itu, yang saya beri nama juga Bunda Maria Pemersatu. Kerusuhan Mei membuat goncang dan juga intrim, tetapi sekali lagi itu semua sudah berlalu. Dan dinamika paroki terus berjalan dengan baik dengan Kapel Mater Dei di Cipinang Elok itu. Di Rawamangun saya hidup bersama dengan kelompok pertama adalah Romo Sadana, dan juga menjadi tempat kos Romo Windiat Moko, Romo Koko yang waktu itu bekerja di Komsos KAJ, dan Romo Yohanes Hardiwiratno yang kerja di kantor KWI. Ya. Bahkan juga ada Frater Top, yaitu Yohanes Risdianto yang sekarang menjadi provinsial saya, juga ada JB Haryono. Ya. Dan pastor rekan yang lain setelah Romo Sadana adalah Romo Antonius Suyata, yang kemudian digantikan Romo Agus Aristianto, dan juga Romo Karol Suharyanto. Dan kemudian disusul dengan Romo Martinus Sandres. Itu konfrater kami semua MSF. Dan masih hangat dalam ingatan saya, ya, di situ kami bekerja sama dengan para suster Carolus Borromeus, ya, CB, dan luar biasa. Dan kekasan Rawamangun pada saat-saat tertentu dilanda banjir, dan di situ gereja hadir untuk menjadi berkat. Dan yang lebih utama lagi, saya masih ingat setiap Jumat saya selalu dijemput oleh Pak Untung, Bu Untung, Bu Lora, ya, dari Legio Maria itu untuk mengirim komuni kepada orang-orang yang lanjut usia dan sakit. Ya. Dan itu berlanjut, dan itu membanggakan dan mengembirakan. Tidak ada karya physically ketika zaman saya, kecuali hanya memasang pagar antara STM pembangunan dan gereja untuk membendung tawuran-tawuran yang sering merambat masuk ke halaman gereja. Dan 4 September tahun 2003
saya dipindah tugaskan ke Paroki Jagakarsa di Jakarta Selatan. Kenangan indah karena selama di Rawamangun ini saya diasah dan terus dibuat menjadi semakin berani berkarya di kota metropolitan. Karena itu, pada kesempatan ini saya ikut merasakan dan merayakan paroki Rawamangun yang semakin maju, lebih-lebih dengan kompleks aula yang gagah dan indah itu. Dan itu menunjukkan bahwa dinamika paroki ini semakin dirasakan. Sekali lagi, selamat Dirgahayu Paroki Keluarga Kudus Rawamangun, Jakarta Timur. Tuhan memberkati. Para Romo, para Bapak Ibu, kaum muda, adik-adik, anak-anak, dan segenap umat Paroki Keluarga Kudus Rawamangun yang saya cintai. Saya Romo Agustinus Parso Subroto MSF. Saya ditabiskan tanggal 6 Januari 1983 menjadi imam, ditabiskan bersama dengan Romo Agustinus Purnomo yang sekarang jadi Jenderal MSF, lalu Romo Aloysius Darmokusumo MSF, Romo Celsus Hardo Suyatno MSF yang sudah almarhum. Tugas pertama saya sebagai pastor pembantu di Paroki Boyolali, termasuk Simo. Kemudian per tanggal 1 Agustus 1985, saya dipindahkan ke Rawamangun dari desa menuju ke kota metropolitan. Saya bekerja sama dengan Romo Martinus Sanders, dengan Romo FX Tejun Ans MSF, berkolaborasi. Ini ada yang Belanda, ada satu Cina, dan saya Jawa. Saya bertugas di Rawamangun dari tahun 1985 sampai 1992, 7 tahun saja. Ketika mendengar bahwa saya akan ditugaskan di kota besar di Jakarta, saya membayangkan bahwa di Rawamangun itu semua sudah komplit, sudah ada tersedia sarana dan prasarananya. Tapi ternyata di Rawamangun pada waktu itu tidak lebih baik daripada Boyolali yang saya tinggalkan. Gedung gereja belum ada. Misa pada waktu itu di aula. Dan kalau hujan, ya tidak adakan misa di situ, misa ditiadakan karena kursi-kursi pada semuanya itu juga basah. Yang banyak pelayanan misa adalah di sekolah Kebembem, di Cipinang Kebembem, di sekolah budaya. Pada waktu itu kami bersama-sama bertugas, dan ketika hujan, kami bertiga itu ada tidurnya di kompleks sekolahan Yayasan Keluarga. Pada waktu itu dikelola oleh Romo Tejun An. Ada 3 kamar, 2 di atas, itu ditempati oleh Romo Sanders dan Romo Tejun An. Saya di bawah. Pernah suatu malam itu hujan lebat sekali. Begitu saya bangun tidur, ternyata air sudah masuk ke kamar saya. Kaki saya langsung jebur ke air. Akibatnya buku saya juga yang masih saya simpan di dus, saya taruh di kolong tempat tidur, menjadi bubur, basah semuanya. Puji Tuhan, seingat saya pada bulan Agustus 1985, tidak lama sesudah saya di Rawamangun, ada misa peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja. Di tanah kosong yang sekarang di atasnya sudah berdiri bangunan megah gedung gereja kita itu.
Gedung pastoran juga dibangun, juga termasuk ruang Martinus yang sekarang menjadi ruang adorasi. Ketika kita sudah mendapat izin untuk membangun pada waktu itu, sepertinya banyak dari umat di sini yang tidak percaya bahwa kita bisa membangun gedung gereja yang kita cita-citakan. Ketika itu banyak umat yang memisah di Pulau Mas dan di Kelapa Gading, meskipun gereja Kelapa Gading sendiri masih di perumahan. Waktu itu belum seperti di tempat yang sekarang. Romo Sanders memberitakan atau menuturkan bahwa kolekte pada hari Minggu 250.000 saja. Tapi puji Tuhan bahwa proses pembangunan tetap bisa berjalan dengan lancar, berhasil seperti yang pada sekarang ini Anda tempati. Diberkati oleh Monsinyur Leo Sukoto pada bulan Oktober 1986. Saya masih ingat mengawali khotbahnya, Bapak Uskup mengatakan demikian. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai sorak-sorai, mengutip dari Mazmur 126 ayat 5. Sudah 15 tahun umat Rawamangun berjuang sambil bercucuran air mata untuk bisa mempunyai gedung gereja. Dan akhirnya sekarang ini terlaksana, maka kita penuh syukur, berbahagia. Bapak Uskup begitu bahagia juga. Setahun sesudah pemberkatan gedung gereja itu, setelah gereja berdiri, Romo Martinus Hadiwijoyo dari Pulau Mas datang ke pastoran. Ya, sebetulnya ya mau bercanda, tapi dia mengatakan begini, Romo, kami akan minta kolekte dari umat saya yang sekarang misa di Gereja Rawamangun. Karena setelah Gereja Rawamangun berdiri, saya harus mengurangi 2 kali misa. Dan umat saya pasti misa di sini. Nah, kami juga sebenarnya tahu bahwa itu hanya bercanda, tapi tetap kami serahkan itu kotak itu dibuka. Romo silahkan memilih sendiri uang yang dari umatnya Romo yang mana. Di Rawamangun kami bertiga bisa bekerja sama dengan baik, meskipun kadang ada adu pendapat justru untuk bisa mendapatkan keputusan yang tepat bagaimana kami melayani umat. Romo Sanders lebih konsentrasi pada bidang administrasi dan juga soal keuangan. Saya ditugasi untuk bidang pewartaan, bidang katekisasi, dan juga untuk mendampingi kaum muda yang pada waktu disebut Mudika. Sedangkan Romo Junan itu melayani di yayasan, sekolah yayasan keluarga, dan juga untuk Legio Maria yang berkembang sampai sekarang. Saya merasa senang, kerasan, dan semakin kreatif dalam berpastoral. Perasaan saya yang dominan adalah bangga, bahagia, dan bahkan pada waktu itu penanggung jawab dalam komisi pewartaan di keuskupan sering datang ke tempat saya meminta apa yang kami persiapkan, misalnya untuk rencana renungan Prapaskah, untuk jalan salib, diminta sebagai contoh untuk nanti dipakai di paroki lain. Saya senang juga mendampingi Mudika yang semakin berkembang, waktu itu dibantu oleh Pak Pim dan Pak Tabaloyan. Sampai sekarang Mudika masih tetap saling kontak lewat WA Group. Saya senang juga masuk dalam kelompok ini. Luar biasa. Saya sampai mengatakan di hatiku tetap ada kamu. Dan juga untuk semua romo paroki di sini, saya senang Anda bisa melanjutkan karya pelayanan kami di situ. Dari anggota Mudika yang pada waktu itu, Ketua Mudika yang menjadi Imam MSF, yaitu Romo Edianto MSF, Romo Erwin MSF. Dan yang pada waktu masih remaja, saya mengajar dan akhirnya juga membaptis, yaitu Romo Anggras. Puji Tuhan. Harapan saya
umat paroki Rawamangun, Dewan Paroki termasuk romonya tetap kompak berkembang dalam iman dan berbuah dalam pelayanan yang semakin baik. Apa yang terjadi sampai sekarang ini sudah diperjuangkan, dirintis oleh para pendahulu kita. Maka ada patah yang mengutip dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Santo Paulus juga pernah menyampaikan, aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita bisa melihat dari 1 Korintus bab 3 ayat 6. Semoga sekarang banyak orang yang bisa memetik buahnya dari paroki Rawamangun ini. Selamat berulang tahun yang ke-55. Profisiat, bahagia, Tuhan memberkati. Salam dan doa saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Agustinus Saryanto. Saya adalah seorang religius dan imam dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus. Saat ini saya berkarya di Chile, Amerika Selatan. Saya berkarya di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun pada periode Juli 2007 sampai Juli 2009. Paroki terakhir saya di Indonesia sebelum berangkat ke Chile. Pada waktu itu saya berkarya di Paroki Rawamangun bersama dengan Romo Sulis Dwi Nugroho yang adalah pastor paroki saya pada waktu itu, bersama dengan Romo Edianto dan Romo Ignas Tari. Pengalaman iman yang menarik bagi saya di Paroki Rawamangun adalah sebuah devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Saya merasa beruntung boleh berjalan bersama, berdevosi kepada Bunda Maria dalam kelompok Legio Maria. Di sana saya merasa dirajut iman saya merasa bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan melalui Maria. Selain itu, pengalaman yang menarik di Paroki Rawamangun adalah sebuah perjumpaan bersama dengan para misdinar dan kaum muda yang begitu banyak pada saat itu, di mana melalui perjumpaan dengan para misdinar sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk menumbuh kembangkan panggilan atau pengalaman terpanggil kepada para misdinar. Pengalaman yang menarik juga di Rawamangun adalah setiap hari Selasa dan Jumat ada kesempatan untuk berolahraga. Selasa pagi dan Jumat pagi adalah kesempatan untuk olahraga badminton karena punya lapangan badminton. Harapan saya kepada Paroki Keluarga Kudus Rawamangun yang merayakan ulang tahunnya ke-55, semoga keluarga kudus yang adalah pelindung bagi Paroki Rawamangun senantiasa menginspirasi para umat untuk senantiasa membangun komunitas kasih, komunitas saling hormat menghormati, komunitas sependoa, dan komunitas yang merasa terpanggil untuk diutus melayani sesama dan gereja. Semoga keluarga kudus senantiasa menerangi para keluarga kudus Rawamangun untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pesiaran, di dalam perjalanan menuju rumah surgawi. Yang terakhir, semoga Paroki Rawamangun bisa menjadi rumah bagi semua orang, rumah bagi semua orang yang ingin berjumpa dan menemukan Kristus. Selamat dan profesiat untuk Paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Semoga Yesus
Maria, dan Yosef senantiasa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Hai teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Eko Siti Pramono dari lingkungan Cipinang Timur, Santa Angela. Nah, sedikit akan menceritakan pengalaman saya, kenapa berani terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepengurusan di paroki. Memang awal mulanya di tahun 2011, saat itu kami dari wilayah Petrus itu diminta untuk menjadi panitia Natal. Nah, kebetulan saat itu bersamaan dengan adanya kunjungan dari Bapak Gubernur, Bapak Fauzi Bowo yang akan berkunjung ke paroki Rawamangun. Dan saya diminta untuk membantu mempersiapkan kehadiran beliau. Ya, jadi sebagai tamu, perwakilan dari paroki Rawamangun untuk ikut terlibat di dalam kunjungan tersebut dalam persiapannya. Nah, itu awal mula saya mulai berani terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lebih besar, tidak hanya di lingkungan. Singkat cerita, selanjutnya di tahun 2012 awal sudah diminta untuk mulai terlibat secara aktif sebagai ketua seksi kepemudaan. Ya, saat itu Romo Walidi selaku Romo Paroki. Jadi awal mula terlibat di paroki di situ sebagai ketua seksi kepemudaan bersama dengan teman-teman anak muda saat itu OMK, kita bersama-sama berproses ya, dan itu menjadi tumbuh semangat untuk semakin berani dalam pelayanan. Dan selanjutnya diminta dalam pergantian Romo saat itu, setelah Romo Walidi digantikan oleh Romo Antonius Suyata atau Romo Tony. Saya sendiri juga mulai terlibat lebih jauh, diminta untuk membantu dalam tim 9. Tim 9 itu tim yang terdiri 9 orang di luar DPH sebagai mitra dari pengurus yang membantu pelayanan di paroki. Kebetulan saya masuk di tim C sebagai tugasnya adalah mempersiapkan programasi. Nah, ini hal yang baru bagi saya karena saya tidak punya pengalaman apa-apa tentang program, tetapi saat itu diminta membantu untuk menyusun program karya. Dan program karya itu hal yang baru saat itu. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi saya. Terutama bagaimana saya harus mempersiapkan diri, saya harus belajar untuk bisa menyusun program karya yang bisa diterapkan untuk kegiatan-kegiatan di paroki selama 1 tahun saat itu. Ya, tetapi ya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun segalanya, sehingga kepercayaan itu saya berani ambil masuk dalam kegiatan program karya, penyusunan program karya, dan ya berkali-kali kami harus belajar, berkoordinasi sampai akhirnya diterapkan program tersebut, diadopsi menjadi program karyanya keuskupan waktu itu. Nah, jika cerita kepercayaan yang diberikan oleh paroki, terutama Romo Tony dan DPH saat itu, tidak lepas sampai di situ saja. Periode berikutnya saya diminta untuk membantu masuk dalam DPH. Jadi tim penjaringan meminta saya untuk mau terlibat dalam kegiatan gereja khususnya DPH, tetapi tidak melalui jalur pemilihan wilayah, tetapi langsung dari tim penjaringan dan dari Romo. Itu juga menjadi tantangan karena saya yang tidak punya pengalaman apa-apa dalam kegiatan menggereja, langsung diminta seperti itu karena yang ada di dalam benak saya sebagai pengurus Dewan Paroki Harian atau DPH itu sesuatu yang tugasnya berat, banyak yang harus dikerjakan. Tetapi ya ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi satu kehormatan bagi saya untuk mencoba berani mengambil segala tantangan. Akhirnya saya bersedia dan masuk menjadi DPH sebagai sekretaris 1 saat itu, sekretaris 2 saat itu. Singkat cerita, satu periode berjalan dengan baik, dengan lancar, program-program karya dapat dilakukan dengan baik. Periode kedua masih diminta untuk membantu di DPH sebagai ketua 1. Nah, dalam perjalanan ya ini proses-proses yang harus dilakukan dalam berkegiatan
Tetapi yang paling penting di sini saya ingin sampaikan bahwa peran Romo Tony yang membantu saya mengubah diri saya yang tadinya takut, tadinya minder, tidak berani, sekarang berani mengambil segala sesuatu resiko yang ada atau konsekuensi untuk tetap berani berperan dalam pelayanan gereja khususnya di paroki. Jadi terima kasih Romo Tony sudah menjadi teladan, menjadi pembimbing bagi saya pribadi sehingga bisa terlibat lebih jauh dalam kegiatan menggereja. Nah, saya berharap juga kepada teman-teman khususnya kaum muda, jangan merasa minder, jangan merasa tidak percaya diri, jangan merasa takut untuk terlibat langsung dalam kegiatan menggereja, khususnya sebagai pengurus gereja. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang kita lalui itu, tentunya Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita, dan apa yang menjadi harapan-harapan dari gereja, visi misi gereja yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu bisa dapat berjalan lebih baik lagi. Saya percaya di tangan teman-teman kaum muda inilah maka kelanggengan gereja, tugas-tugas yang harus diemban gereja untuk senantiasa membantu umatnya semuanya dapat berjalan dengan baik. Selamat ulang tahun untuk Paroki Rawamangun yang ke-55. Senantiasa sukses selalu, semuanya dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pelayanan umat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo teman-teman, saya FX Agung Prabowo. Saya dulu tinggal di Jogja pada masa kecil saya, kemudian hijrah ke Jakarta tahun 1973. Nah, pada saat itu saya dari SD Tarakanita Bumijo Jogja pindah ke Jakarta dan sekolah di SD Budaya. Pada saat itu saya masuk kelas 5 SD dan ternyata SD Budaya Cipinang itu atasnya itu ada kapel yang digunakan untuk misa umat di sekitar Cipinang itu. Oh, ada kapel ya Pak? Kalau gitu boleh diceritakan nggak Pak? Kenapa di sekolah itu bisa ada sebuah kapel? Nah, mungkin ceritanya begini, karena pada saat itu yang saya tahu, di tahun-tahun sebelumnya dari cerita-cerita para orang tua kami, dulunya itu kelas-kelas itu difungsikan sebagai semacam puskesmas atau klinik untuk pengobatan orang sakit di masyarakat sekitar itu. Seiring perjalanan, maka didirikan juga untuk pendidikan sekolah budaya, yayasan budaya yang didirikan oleh Bapak Prateknyo pada saat itu. Dan seiring perjalanan karena klinik itu tidak berfungsi lagi, dibagikanlah kelas-kelas untuk sekolah yang dipercayakan kepada yayasan budaya. Seperti itu, dan atasnya dipakai sebagai kapel untuk umat yang misa di sekitar umat di sekitar Cipinang. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak, kalau boleh saya tahu, kemudian kapel itu sendiri termasuk dari bagian mana, Pak? Jadi gini, biasanya kalau kapel itu adalah bagian dari paroki. Seingat saya, paroki Rawamangun itu belum ada. Jadi kapel itu adalah perluasan atau teritorialnya dari paroki Matraman, Gereja Santo Yosef, seperti itu. Oh, baik. Nah, saya juga sempat mendengar bahwa di dekat sekolah budaya itu ada sebuah Wisma Nazaret. Bisa diceritakan nggak, Pak? Iya. Awal dari Wisma Nazaret itu. Baik. Ya, yang setahu saya, kalau teringat Wisma Nazaret, saya jadi teringat penjaganya, yaitu Bapak Subagiono. Pak Subagiono pada saat itu beliau tuh ditugaskan untuk menjaga sekolah budaya juga kapel. Beliau sendiri itu sebagai seorang koster yang membantu para romo-romo yang bisa di kapel tersebut. Jadi beliau itu menempati yang sekarang ini menjadi Wisma Nazaret. Kira-kira seperti itu. Dan Wisma Nazaret itu
sekarang sudah dibangun kembali pada masa Romo Sandes pada saat itu, dan nama Wisma Nasaret itu beliaulah yang memberi nama. Dan banyak kegiatan-kegiatan paroki gereja itu menggunakan Wisma Nasaret sebagai tempat kegiatan. Nah, Pak, karena umat di Rawamangun ini juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu, untuk pembangunan gerejanya sendiri ini bagaimana, Pak? Bisa diceritakan? Ya, kebetulan umat di Rawamangun ini mempunyai orang-orang yang hebat, sehingga mereka antusias untuk membangun gereja yang pada saat itu Romo Sandes benar-benar ingin membuat suatu gereja yang layak dan bisa menampung semua umat yang ada di Cipinang dan Rawamangun. Nah itu, nah maka mulailah dibangun di depan Jalan Raya Balai Pustaka ini, tanah yang sudah disiapkan dan sudah dibeli, dibangunlah gereja yang besar yang sekarang ini kita gunakan untuk misa harian maupun misa mingguan dan acara-acara hari raya gereja yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya teman-teman, saya mau beri penjelasan sedikit. Pada saat Kapel Cipinang itu digunakan, Kapel Cipinang juga mempunyai tempat kegiatan, yaitu Wisma Nasaret yang tidak jauh dari Kapel Cipinang itu sendiri. Kapel Cipinang itu kapel budaya ya, bukan yang sekarang ini Mater Dei, bukan. Jadi Wisma Nasaret itu digunakan untuk sarana olahraga, karena di sana ada lapangan badminton untuk romo juga untuk umat. Kemudian di dalamnya itu digunakan untuk rapat-rapat, rapat legio, kemudian rapat mudika, rapat paroki, para pengurus paroki, juga WKRI, dan banyak kegiatan lain yang bisa menggunakan wisma tersebut. Juga ada perpustakaan loh yang pada saat itu yang mengelola Pak Mardi. Walaupun buku-bukunya hanya dari umat dan digunakan oleh umat, juga dapat sumbangan buku-buku dari Gramedia saat itu. Nah, itulah penjelasan saya tentang Wisma Nasaret yang sekarang itu sudah bagus dan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Oke, Pak. Kalau untuk pembangunan gerejanya sendiri itu bagaimana, Pak, ceritanya? Nah, ceritanya begini. Yang saya tahu yang ada hanya Kapel Cipinang, dan pada saat yang umat di area teritorial Rawamangun ini, mereka belum ada gereja sama sekali saat itu. Yang saya tahu, kalau kami ke gereja itu hanya di kelasnya Tarakanita 5, TK Tarakanita 5, dan itu hanya pada hari Minggu saja. Dan kadang-kadang pindah ke rumah umat. Yang saya ingat itu di Jalan Pinang nomor 1, rumahnya Pak Bambang. Tapi itu hanya beberapa saat saja. Nah, setelah itu, kalau kita dulu melihat di sana, di belakang yang sekarang itu Tarakanita, itu ada sekolah yayasan keluarga punyanya MSF pada saat itu, dan di sana juga ada pasturannya. Nah, di dekat sekolah itu juga sebagai sarana di kelas-kelasnya digunakan untuk misa di setiap hari Minggu. Jadi kelas itu dibuka dan beberapa kelas digunakan untuk bina iman anak dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cikal bakalnya bukan gereja yang besar sekarang ini ada, tapi dari sekolah yayasan keluarga di dalam kelas-kelas itu. Nah, sambil kita menunggu, yayasan keluarga itu membuat aula atau ruang serbaguna. Nah, begitu ruang serbaguna itu sudah selesai, maka digunakan sebagai gereja sementara, seperti itu. Dan ya itulah, ada hal-hal yang menyedihkan juga pada saat hujan besar, waduh, banjir. Nah, kita semua tuh, waduh, bersatu padu. Artinya nguras gereja.
sampai kadang-kadang tidak ada misa karena banjir. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan. Oke, tadi sebelum Bapak juga menyebutkan tentang Aula Bethlehem, tapi untuk yang saat ini sudah dibangun gedung karya pastoral. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana cerita dari awal gedung karya pastoral? Nah, karena GKP sudah jadi, maka semua kegiatan paroki dipusatkan di gedung karya pastoral. Jadi ada beberapa lantai yang difungsikan sebagai kapel juga di lantai 1, juga untuk kegiatan-kegiatan, juga digunakan untuk kesehatan, untuk latihan kur, dan aula atas yang sekarang ini karena gereja kita sedang direnovasi dijadikan gereja sementara. Dan Porta Santa pun ada di atas di lantai 3. Kira-kira seperti itu yang terjadi sekarang, dan semoga semua umat semakin menjaga apa yang sudah aset kita miliki ini. Jangan sampai seperti dulu pada saat Mudika harus menjaga dengan batu-batu karena gereja-gereja lain dibakar. Nah, itulah yang saya merasa bangga bahwa saya sebagai umat paroki Keluarga Kudus mempunyai gereja yang luar biasa. Shalom. Saya Vivi Sitanggang dan saya Ayu. Kami ingin bercerita tentang pengalaman kami bekerja sama dengan romo-romo yang pernah berkarya di Paroki Rawamangun. Mungkin untuk kesempatan yang pertama, silakan Bu Ayu. Terima kasih. Pengalaman saya menggereja dimulai sebenarnya aktifnya ketika saya diterima bekerja per 1 Maret 2012 di Paroki Rawamangun. Sampai saat ini lebih kurang 13 tahun lebih saya sudah berkarya di paroki, melayani umat juga bersama romo-romo dengan sekitar 12 romo yang bersama bekerja sama dengan kami. Saya sudah melalui bekerja bersama 5 pastor kepala. Yang pertama yaitu Romo Walidi. Pesan yang sangat baik di hari pertama beliau mewawancarai saya. Lalu beliau memutuskan bersama para dewan untuk saya mulai bekerja besok paginya. Itu dengan Romo Walidi. Sedangkan yang kedua dengan Romo Tony. Kami di ruang bendahara benar-benar dibangun rasa percaya diri oleh Romo Tony dengan visi dan latar belakang beliau dalam manajemen keuangan. Juga kami berhasil di KAJ itu menjadi pilot project beberapa kegiatan KAJ, diantaranya pilot project untuk tata kelola keuangan dan sistem keuangan sekarang yang masih berjalan yaitu Project Pelita. Sedangkan yang ketiga dengan Romo Edi, mohon maaf. Nah, ini sebenarnya yang bikin deg-degan karena beliau orangnya spontan, sering punya ide-ide last minute. Kita sering menyebut beliau Mr. Last Minute, tapi puji Tuhan dari ide-idenya itu suka eksekusinya berjalan lancar dan berhasil. Yang keempat dengan Romo Yano. Dengan Romo Yano ini adalah Romo yang punya kelembutan hati. Dan beliau Romo yang sangat mengutamakan kekeluargaan. Itu yang kami rasakan selama bersama Romo Yano. Sedangkan yang masih berjalan kurang lebih hampir mendekati 1 tahun bersama Romo Peri. Beliau adalah seorang pejuang yang berusaha keras untuk memahami, mempelajari situasi di paroki, kondisi di paroki, lalu mencari ide dan usulan-usulan untuk kemajuan kehidupan menggereja kita di paroki ini. Sekarang bersama-sama dengan Romo Budiono. Lalu dengan pastor-pastor rekan juga kehidupan kami dalam pelayanan selama lebih kurang 13 tahun itu sangat baik karena romo-romo benar-benar sangat perhatian kepada kami karyawan. Demikian pengalaman saya selama 13 tahun lebih kurang berkarya di paroki Rawamangun. Baik, kalau dari saya mulai keaktifan dari tahun 98. Saya mulai Kur Emmanuel, Kur anak-anak, kemudian Legio Maria, lingkungan, PSE,
rektor, pemasmur, prodiakon, dan saat ini sebagai kepala bagian kekaryawanan. Saya merasakan dari berbagai romo yang sudah pernah saya jumpai, dan pertama kali saya bergabung aktif adalah di bagian kekaryawanan, yaitu pada saat 2016 bersama dengan Romo Tony. Pada saat itu dari Bu Ayu dan Romo Tony memilih seseorang yang punya background dari HRD dan bisa punya hati untuk melayani bagi karyawan di paroki ini. Dan saya bersyukur mempunyai kesempatan itu, dan saya mencoba untuk mendalami lagi apa yang bisa saya lakukan, dan banyak hal yang waktu itu kita lakukan, yaitu mulai dari perubahan BPJS yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian saat ini juga banyak karyawan yang sudah pensiun dan ada beberapa karyawan baru. Tentunya banyak hal yang sudah dilakukan dan kami menjalani itu semua dengan komunikasi yang baik dari Romo Tony, Romo Yano, kemudian Romo Mul, Romo Edi, dan saat ini Romo Ferry. Romo-romo paroki juga menekankan adanya kunjungan bagi keluarga karyawan dan perhatian khusus bagi karyawan-karyawan. Dan sehingga saat ini kami selaras dengan pedoman KAJ, yaitu Gembala Baik dan Murah Hati, dan di mana juga saya berkesempatan untuk menjadi anggota karyawanan KAJ. Kami banyak melakukan perubahan dan harapan kedepannya juga paroki Rawamangun menjadi contoh yang baik untuk paroki-paroki yang lain, dan mempunyai semangat spiritualitas MSF yang kami bisa jalankan, juga semangat dari KAJ sendiri. Dan kami berharap romo-romo paroki yang sudah bekerja sama memberikan kesan yang baik bagi para karyawan yang sudah pensiun ataupun saat ini yang masih ada, dan tentunya untuk kedepannya semakin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga karyawan bisa semakin lebih profesional melayani umat dengan sepenuh hati. Itu saja mungkin harapan dari kami, dan kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun Paroki Rawamangun yang ke-55. Tuhan memberkati. Saya Edi Raharja, tinggal di lingkungan Gabriel, wilayah Yosef. Nah, Om sudah mulai tinggal di Rawamangun sejak tahun berapa, atau waktu saat Romo siapa ya? Yang jelas Romo pertama saya Putranto sudah mulai aktif, tapi tidak terlalu, karena mereka sendiri susah. Jalannya dulu masuknya dari Jalan Waru 16. Kita kontrak tanah buat masuk ke situ. Terus setelah itu diganti sama Romo Noto Seputro dan Romo Yudo. Baru mulai aktif. Dan ada bangunan itu sekolahan yayasan keluarga punya MSF. Ya, karena punya aula dibangun, terus selesai dibuat misa hari Minggu. Nah, sebelum misa di aula itu, berarti misanya di mana? Sebelum misa diolah, muter misalnya di rumah-rumah orang, tapi hari Minggu aja. Siapa yang ngumumin ya itu di situ kita bisa. Jadi tidak banyak orangnya ya yang tahu aja. Tapi setelah ada di aula yang lama beli mobil, itu lumayan banyak. Dan belum ada listrik, jadi pakai diesel sampai jam 10 mati. Ya itu aja. Perkembangan gereja Keluarga Kudus di Paroki Rawamangun tuh luar biasa ya Om.
Mulai dari belum ada apa-apa, sekarang sudah ada gerejanya dengan segala fasilitas yang cukup lengkap ada di KP-nya. Nah, sekarang pesan-pesan untuk Paroki Rawamangun dari Om mungkin ada? Ada. Jadi pertama-tama selamat ulang tahun. Terus semoga yang merawat gereja itu sebaiknya harus teliti, banyak dilepas. Ada beberapa yang kurang rapi begitu, entah itu termokopel atau apa, coba dirawat yang baik. Sekarang bangun gereja susah, gereja lama sudah habis, sudah dibongkar, ganti yang baru, yang sekarang ini ada. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, Om.